Ya, jadi ada beberapa soal yang kemarin di slide kemarin ya, yang mau saya bahas hari ini ya. Kalau nggak salah kemarin ada empat nomor ya. Coba saya share dulu ini. Saya share dulu apa slide-nya ya. Ini. Ya, udah ini ya di monitor udah terlihat slide-nya ya, PPT-nya ya. Sudah, Pak. Ya, coba saya cari yang soal kemarin itu ya. Di kemarin mana di berapa kemarin? Ini ya kemarin ya. Ini kan 4 nomor kemarin itu ya. Oke, coba kita bahas ini ya. Soal pertama ya. Sebuah beban 5 kg ya, dipasang pada ujung pegas dengan konsentrat pegas 20 kg per meter ya. Dan terjadi gerakan osilasi pada bidang horizontal gitu ya. Pada bidang horizontal. Apabila tidak ada gesekan dengan permukaan, hitung besar energi dari beban ini, energinya ya. Dan jadi gini, oke ya. Jadi yang pertama diketahui kan M ya, M lalu K gitu ya. Terus kemudian apa itu ya? Sudah itu aja ya, M sama K ya, konsentrat pegasnya ya. Terus pertanyaan pertama kan tanya, ada banyak pertanyaan yang pertama ya. Pertama energi totalnya ya, energi mekaniknya ya. Kemudian tanya kecepatan maksimum. Terus kalau amplitudenya 2,5 ya, 2,5 cm. Oke. Terus yang B tanya kecepatan kalau posisinya 1,5 ya. Terus kalau yang E, EK sama EP. Oke ya. Nah, saya tutup ya, saya ganti dengan ini apa? Whiteboard-nya ya. Coba saya ini whiteboard. Oke ya, whiteboard sudah kelihatan ya. Udah ya. Oke, jadi saya tulis dulu. M5 kilo, K20 ya. Ya, 5 kilo 20. Jadi dari soal itu kan nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan apa? M sama dengan M-nya sama dengan 5 kilo, K-nya 20 ya. M-nya itu 5 kilo. Ya, terus K-nya 20 ya. K20 atau di bawahnya ya. K. Satuannya saya ganti aja ya. Biasanya kalau K itu satuannya Newton per meter. Ya boleh pakai satuan yang tadi itu. Tapi biasanya kalau saya pakai satuan ini ya. 20 Newton per meter. Oke ya. Terus pertanyaannya yang pertama adalah apa ini? Bentar, ada yang masuk. Jadi pertanyaan pertama adalah energi dari beban ini dan kecepatan maksimum ya. Jika amplitudenya 2,5 cm, ada amplitudo ya. Amplitudenya 2,5 cm. Berarti A-nya ini ya. A-nya adalah senti ya. Kita ubah ke meter ya. Jadi kalau 2,5 cm berarti ini ya. Berapa? 2,5 pakai ini nggak apa-apa ya. 10 minus 2 ya. Terus pakai meter ini ya. Nah ini. Ya. Jadi itu. Jadi kalau tanya energi ya. Kalau tanya energi, jadi ada sampai C itu ya. Pertama tanya energi. Energinya berapa? Ya, energi getaran maksudnya ya. Ya, energi getaran tentunya rumusnya seperti energi pegas itu ya, kan dari pegas itu ya. Jadi setengah K amplitudo kuadrat ya.
Jadi energi maksimumnya kan, setengah K kuadrat itu, energi totalnya itu. Setengah K kuadrat, tinggal kita masukkan aja kalau gitu ya. Berarti berapa ini? Setengah K-nya kan 20 ya. Ini berarti, ya ini dikuadratkan ini ya. Dalam kurung 2,5 10 min 2 kuadrat. Oke ya. Berarti ini kan nanti setengah kali 20 kan 10 ya. Ya, ini nanti 10, 2,5 dikuadratkan jadi berapa? 2,25 ya. 2,5 kuadrat. 2,25. Benar nggak ya? 2,5 kuadrat itu berapa? Kayaknya saya salah ini. Coba bawa kalkulator ya. Coba di HP minta tolong dihitung. 2,5 kuadrat itu berapa? Saya salah kayaknya ini. 6,25, Pak. Iya, saya salah ya. 6,25 ya. Iya, maaf saya. 6,25. 10 minus 4 ya. Ya, jadi berapa kalau gitu? Berarti nanti 6,25 10 minus 3 ya. Kan gitu ya. Atau nanti ini ya berarti sama dengan inilah. Pakai minus 3 ya. Jadi nanti minus 3 berarti kan mili ya. Atau enggak apa-apa, tulis aja enggak apa-apa lah. 6,25 gini ya. 10 minus 3 satuannya joule ya. Nah ini. Ini adalah apa? Energi dari getarannya. Terus kalau yang pertanyaan berikutnya tanya apa? Selain energi dia juga tanya ini. Kecepatan maksimum ya. Kecepatan maksimum. Jadi Vmax-nya ya, kelajuan maksimum. Vmax-nya ya. Jadi saya tanya lanjutannya ya, saya tulis di sini aja Vmax-nya. Lihat sini ya. Vmax itu sama dengan ini ya. Kan gini rumusnya yang kemarin itu ya. Vmax itu sama dengan omega kali amplitudo ya. Amplitudonya udah tahu kan? Tinggal nyari omega. Lah omega kita cari pakai rumus untuk pegas ya. Frekuensi dari pegas itu kan pakai ini kan, akar ini ya, akar apa? Akar sebentar ya. Ya benar ya. Udah tadi udah masuk ya. Ya, jadi nanti sama dengan omega adalah K per M ya. Kan gitu. K per M ya. Akar ya. Nah, nanti jadi ini kalikan A ini. Nah, sehingga nanti dari situ gitu ya. Maka nanti akar berapa ini? K-nya 20 ya. 20 dibagi 5 gitu ya. Kalian kalikan dengan ini tadi. 2,5 10 minus 2. 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Akar 4 kan 2 ya. Jadi 2 kali ini ya nanti ya sama dengan 2 kali 2,5 kali berapa? Ya 5 ya. 5 kali satuannya apa? Meter per sekon. Iya. Atau pakai senti ya. 5 senti per detik itu ya. Kecepatan maksimumnya ya. Biasanya terjadi kalau dia berada di ini. Berada di titik setimbang ya kan. Titik setimbang itu kan dia paling kencang ya. Tapi kalau di simpangan maksimum dia berhenti karena mau balik arah. Itu. Terus kemudian pertanyaan B ya. Pertanyaan B tanya apa itu? Kecepatan beban saat posisinya 1,5 cm ya ini ya. Jadi ketika dia di X 1,5 cm berapa V-nya? Oke ya. Berapa V-nya ketika X-nya itu 1,5 cm. Saya hapus aja ya. Ya, jadi yang B tanya nih berapa V-nya? Ya, kalau X-nya itu 1,5
Sentimeter ya. Atau pakai meter juga boleh ya. Sebetulnya rumusnya itu rumus yang langsung ya, itu bisa kita gunakan rumus ini ya, bahwa V itu sama dengan ini ya. Omega kita kalikan dengan ini ya. Ini kita gunakan pakai rumus ini kan. A kuadrat. Nah, pakai ini ya. Nah, ini. Dari mana rumus ini? Ya, dari yang kemarin kita bahas kan, kemarin kita katakan bahwa antara X dan V itu kan terdapat perbedaan sudut 90 derajat ya. Antara X sama antara simpangan sama kecepatan itu kan ada sudut 90 derajat. Makanya nanti muncul Pitagorasnya ya. Jadi ada Pitagoras ya. Jadi ini cuma dikurangi kan, jadi ini adalah sisi miringnya ya gitu. Jadi dari Pitagoras ini kenapa kok rumus ini? Karena amplitudo itu sisi miringnya ya. Sekarang coba kita hitung. Tadi omeganya tadi berapa? 2 tadi ya. Omega kan tadi ya 2. Tadi sudah kita hitung tadi ya tadi kan. Omega itu tadi 2 tadi ya, dari apa? Dari ini tadi ya. Akar K per M tadi ya. Jadi nanti muncul 2 nanti ini. Nah, ini A kuadrat ya. Terserah. Kita bisa ngitung dalam senti juga bisa. Dalam meter juga bisa. Atau kita biarkan aja dalam senti ya. Tidak apa-apa ya. Nanti satuannya sentimeter per detik. Atau kalau kita ubah ke meter ya nanti meter per detik gitu ya. Ya. Atau pakai senti juga tidak apa-apa ya. Pakai senti ya. Pakai senti aja ya. Jadi nanti satuan kecepatannya nanti sentimeter per detik ya. Tadi kan ini 4 tadi ya. 4 radian per detik. Akar 4 jadi 2 tadi ya. 2 radian per detik gitu ya. Terus tadi amplitudonya berapa tadi? Tadi amplitudo berapa ya di soal tadi ya? 2,5 atau berapa tadi? 2,5 ya? 2,5. Ya 2,5. Oke. Ya, jadi nanti ini nanti 2,5 kuadrat dikurangi ini ya. 1,5 kuadrat. Nah, minta tolong nih dihitungkan. Berapa ini? Sebentar. Tadi sudah kita hitung ya. Berapa tadi? 6,25 tadi ya. Kalau 1,5 kuadrat itu berapa ya? 1,5 kuadrat itu berapa? 1,5 kali 1,5 ya, berapa itu ya? Berapa? 2,25. 2,25 ya. 2,25. Terus coba langsung diakar aja. 6,25 dikurangi 2,25 itu berapa? 2. Persis 2 ya. Kan iya benar ya, 4 iya 2 ya, benar. Jadi nanti jawabannya apa ini? Ada yang masuk tadi ya, siapa tadi? Jadi nanti apa? Jawabannya adalah 4 tadi ya. Ada yang masuk. 4. 4 apa? Tadi saya pakai senti ya. Jadi tadi A-nya pakai senti, X-nya pakai senti. Jadi ini juga pakai senti. Jadi 4 apa ya? 4 cm per detik ya. Ya, atau 4 kali 10 min 2 meter per detik lah, sama aja ya. Oke, itu yang terus tanya apa lagi tuh? Selain tanya itu, berikutnya tanya udah gitu aja ya. Terus kemudian kalau yang C tanya apa? Energi EK dan EP ya saat posisinya 1,5 cm. Oke. Jadi saat X-nya 1,5 cm itu energi kinetik sama potensialnya berapa gitu ya. Jadi pada saat X-nya itu ya ada yang masuk lagi ya. Jadi kalau senti ya, pakai senti nih ya. Tanya ini ya. Pakai K ya, K itu energi kinetik ya. Kemarin pakai lambang K. Kalau U itu energi potensial ya. Gila, enggak apa-apa lah. Ya, K-nya berapa? U-nya berapa? Oke ya. Nah, rumusnya ya ini kan, K itu kan setengah mv kuadrat ya. Lah P-nya kan sudah kita hitung tadi ya. P-nya dapat berapa tadi? Ini kan. Pada saat 1,5 berapa? Ini kan. P-nya kan ini ya. Ini kan pada saat X-nya berapa? 1,5 ya. Dari sini nanti ini ya. Ini loh, udah dapat tadi ya dari soal ini ya. Ini kan.
setengah apa itu. Atau kalau mau dirinci itu gini loh. Kalau saya gabung, kalau nggak langsung ya. Kalau mau diteruskan itu kan gini sih. Dilanjut ya kan gini nanti ya. Setengah. Kalian tahu V itu kan ini ya. V itu kan ini ya, omega ini tadi ya. Omega sama ini semua. Jadi nanti jadinya ini ya nanti gini. V itu nanti jadi ini nanti. Loh, sebentar ya. Bentar. Keluar nih ya, sebentar. Ada masalah ya. Kenapa ini? Oke, sebentar ya. Ada yang masalah ini. Oke. Ya, jadi pakai ini. Kan V itu kan ini ya. V itu kan ini ya. Kalau mau di apa itu? Dirincikan lagi. V itu kan nanti jadi gini nanti. Setengah M omega kuadrat. V-nya kan nanti jadi ini. A kuadrat dikurangi S kuadrat ya. Gitu kan? Sehingga nanti M omega kuadrat kan K itu ya. Itu kan K. Jadi nanti sama dengan ini nanti. Setengah. Ini K ya. K, ya ini nanti. Apa? A kuadrat dikurangi S kuadrat. Itu energi kinetik ya. Ya tinggal kita masukkan aja lah. Ini saya ini kan ya. Jadi setengah. K-nya kan tadi berapa? 20 ya tadi K-nya ya. K-nya 20 ya. Ya, terus A-nya itu ya tadi tuh 6,25 tadi ya. Langsung aja ya. S kuadratnya kan 2,25 ya tadi ya. Langsung aja ya. Saya langsung aja ini dari sini ini ya. Kan ini jawabannya tadi berapa? Jawabannya berapa? 4 ya. 4 ya, 4. Jadi nanti sama dengan 4 nanti. Ini 10 ya. Ini kan 4 ya. Ya, sehingga nanti sama dengan berapa ini? 40 ya. 40 apa? 40 joule gitu ya. Itu K-nya. Lah kalau U-nya itu K-nya ya. Kalau U-nya ya ini setengah KI kuadrat gitu kan. Nah, KI kuadrat kalau U-nya ya, X pakai X ya. Nah, KI kuadrat ya tinggal kalian masukkan aja. Setengah. K-nya kan 20 ya. X-nya, X kuadrat berapa? Ini tadi ya. X kuadrat kan ini ya, 2,25 ya. Ya, ini X kuadrat ya ini. 2,25 jadi berapa ini? 2, sebentar. Kayaknya ada yang salah ya. Ya maaf. Saya ralat dulu ya. Tadi satuannya kan nggak benar ya. Satuannya pakai senti tadi ya. Sebentar, saya ralat dulu ya. Ya kan ini kan kalau joule kan harus pakai meter ya. Coba saya ralat dulu ya. Jadi harus kita rubah dulu ini ke ini dulu ya. Ke apa? Baju coba saya ralat dulu ya. Satuannya harus dibenerin dulu ini ya. Satuannya kita harus benerin dulu ya. Bentar, ada salah satuan ya. Satunya pakai senti tadi, harusnya pakai ini dulu. Kalau tadi sih nggak masalah ya. Kalau sekarang jadi masalah ini ya. Harus kita rubah dulu lah satuannya ya. Nah, A-nya itu satuannya kan tadi 2,5 senti ya. Kalau dijadiin meter berarti kan 2,5 kali 10 minus 2 ya. Kalau dikuadratin jadi 6,25 tadi juga saya. Jadi nanti gini jadinya 6, karena 10 min 2 jadi 10 min 4 ya ini ya. 10 min 4 ini sama 1,5 kan 2,25 ya. 10 min 4 juga ini ya. Ini ya jadi nanti gini. 10 min 4 juga. Ya, sehingga nanti jadinya saya ralat dulu tadi ya. 10 ya. Ini jadi berapa? Jadinya 4 ya. 10 minus 4 gitu ya. Ini sudah saya ralat ya. Jadi berapa? 4 kali 10 min 3 ya. Ya ini nanti. 4 kali 10 minus 3 joule ya. Jadi ini ya, jadi 4 milijoule ya.
Oke, itu energi kinetik. Kemudian energi apa itu? Potensialnya setengah KI kuadrat. Jadi setengah kali 20 X-nya kan dalam senti. Kita ubah ke meter, 1,5 dikuadratkan jadi 2,25 ya. 10 min 2 jadi 10 min 4 ya, karena dikuadratkan ini. Nah ini. Sehingga nanti hasilnya nanti ini ya. Ya, nanti gini, 2,25 tapi 10 minus 3 ya. 10 minus 3 Joule nah ini ya. Atau milijoule ya. Ya, jadi energi kinetiknya 4 milijoule, energi potensialnya 2,25 milijoule. Itu yang soal nomor 2 ya. Itu kalau mencarinya. Terus kemudian yang soal nomor berikutnya ya, nomor 2. Yaitu apa? Balok 500 gram dikaitkan pada ujung pegas ya, ditarik sepanjang 25 cm, kemudian dilepaskan. Ya, jadi di sini M-nya itu berapa? M-nya itu 500 gram. Nah, ini enaknya kita ubah aja ya ke satuan kilo ya. Jadi 500 gram kita ubah menjadi berapa? 0,5 kilogram ya. Terus 25 cm itu apa? 25 cm itu amplitudo ya, karena ditarik itu berarti kan nanti simpangan terjauh itu ya. Ditarik. Jadi 25 cm atau berapa? 0,25 meter ya. Kemudian periodenya 0,6 detik. Ditanyakan apa? Tentukan posisi balok saat kecepatannya 1 meter per detik. Posisinya ya, berarti S-nya ya. Oke. Oke, saya bahas di sini ya. Saya hapus. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Jadi di nomor 2 ini M-nya 500 gram ya. 500 gram berarti kan ini ya, langsung aja ya. 0,5 kilogram. Terus apalagi yang diketahui? Tadinya apa itu simpangannya ya? Apa amplitudo, maaf. Simpangan terjauh atau amplitudo. Amplitudonya adalah 0 berapa tadi? 25 cm ya. 25 cm ya benar. Berarti 0,25 meter ya. Ya, berarti 0,25 meter ini. Oke ya, 0,25. Terus udah gitu aja kan? Terus ini periodenya 0,6 detik. Ya, 0,6 detik. Terus tanya posisi ya. Periodenya 0,6 detik benar ya. Periode berarti T ya. T besar adalah 0,6 detik. Ya, ditanyakan berapa simpangannya saat V-nya 1 meter per detik. Jadi saat V-nya itu 1 meter per detik, itu simpangannya berapa? Nah, gini. Ya, jadi ini seperti soal yang nomor 1 tadi ya, kita gunakan rumus yang soal nomor 1 tadi ya. Tadi kan rumusnya itu gini ya. P sama dengan gini tadi ya. Omega akar gini tadi kan ya. A kuadrat min X kuadrat. Gini kan tadi rumusnya ya. Ya, gini kan. Atau kalau nyari X ya, berarti kan sebentar, omeganya harus kita cari dulu ya. Atau kita ini dulu ya, sebentar. Ya nanti enggak bingung, kita ini dulu ya. Rumusnya kita selesaikan dulu ya. Kita kuadratkan dulu biar enggak ada akar. P kuadrat apa ini? Omega kuadrat gini ya. A kuadrat dikurangi X kuadrat kan gini. Kalau ditanyakan apa itu? X-nya berarti nanti kan gini. Sini ya, seperti sini ya. Oke. Nah, X-nya nanti gini. Ini nanti ya, P kuadrat
dibagi omega kuadrat sama dengan nanti A kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Jadi kalau tanya X-nya berapa, ya tinggal kita pindah ke sini. Kalau gitu X ya, ya tinggal ini di akar ya, kita akar ya. Kan kuadrat ya. Jadi kita akar gini. A kuadrat dikurangi ini. B kuadrat per omega kuadrat ya. Nah, nanti ini ya. Ya, A-nya udah tahu. A-nya tahu ya. B-nya udah tahu. Yang belum tahu itu apa? Omeganya ya. Coba kita cari dulu omega ya. Jadi omega dulu ya. Omega itu kecepatan sudut. Jadi nanti ini omega itu ya sama dengan ini ya. 2pi dibagi periode ya. 2pi F. 2pi periode ya. Udah kita masukkan aja. 2pi. Pi-nya itu kan 3,14. Jadi nanti berapa ini? 6, ya. 6,28. Kita bagi dengan ini 0,6. Minta tolong ya dihitung berapa ini? 6,28 dibagi 0,6 berapa ini? Berapa ada berapa ini? 6,28 dibagi 0,6 itu berapa? Berapa? 6,28 dibagi 0,6. 10,46. Berapa? 10,466 ya. Satuannya ini ya. Radian per sekon ya. Oke, udah ketemu ya. Berarti kalau gitu nanti X-nya ya. X-nya nanti di sini ya. Kalau gitu X berarti sama dengan ini ya 0,25 kuadrat dikurangi ini 1 kuadrat ya. 1 kuadrat dibagi ini 1046 kuadrat ya. Nah ini berapa ini? 0,25 kuadrat itu berapa? 0, berapa? 0,625 ya. Bener nggak? 0,25 kuadrat itu berapa? Takutnya salah ini. 0,25 kali 0,25 berapa ya? Salah kayaknya saya. Berapa itu? 0,0 kayaknya ya. Iya, 0,6. Iya, saya salah. 0,0625. Terus dikurangi ini. Berapa? 1 dibagi 10,46 kuadrat. Berapa? 1 dibagi 10,46 kuadrat itu berapa? Langsung aja ya, berapa itu? Berapa? 1 dibagi 10,46 kuadrat. Langsung aja. Berapa? Kira-kira berapa itu? 1 dibagi 10,46 kuadrat. Berapa ya? 0,0 kayaknya. 0,0 berapa gitu ya? Berapa? Bisa ngitung? 009. Berapa? 0,0-nya berapa? Ada berapa ini? 2. Gini ya, 0 terus berapa? 09. 0 lagi? Iya. 0 lagi gini ya? Terus berapa? 9. Gini ya? 0,009 gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus minta tolong dikurangkan berapa itu? 0,0625 dikurangi 0,009 terus langsung diakar berapa itu? 0,0625 langsung diakar ya. 0,0625 dikurangi 0,09 itu berapa terus langsung diakar ketemu berapa? Berapa? Ada berapa? Berapa? Nggak ada kalkulator tak kalian? Pakai kalkulator itu, kalau tambah kalkulator agak susah ini. 0,2313. Sudah diakar? Iya, sudah diakar. Ya berapa? Minta tolong berapa?
2313. 2, 3. oh 3 ya. Iya. 2 berapa? 3, 1,3 ya. Iya. Saya bulatkan gini aja ya. Oke. Ini satuannya apa? Pakai meter kan tadi ya? Ya, pakai meter kan ya. Ya, atau 23 cm ya. Ya, kan amplitudenya 0,25 ya, berarti mendekati amplitudo ya. Amplitudonya kan 0,25, ini 0,23 itu ya. Ya, mendekati amplitudo itu. Mendekati simpangan maksimum maksudnya ya. Oke, itu yang nomor 2 ya. Kok nomor 3 tadi sudah saya jawab ya. Jadi gini maksudnya ya, penjelasannya itu gini kan, biar kalian tidak bingung itu gini ya. Kan ini selalu mengaitkan antara kecepatan dan gaya ya. Jadi kalau katakanlah nih ya, kecepatan dan gaya ya. Kecepatan sama gaya, oke. Kecepatan dan gaya, oke. Jadi gini, kecepatan dan gaya. Nomor 3 ya. Kecepatan sama gaya ya. Jadi kata apa? Pegas tuh ya. Atau mungkin saya kasih ilustrasi itu jangan pegas ya, ayunan gitu ya. Ya, saya beri ilustrasi misalkan ayunan ya. Oke lah, ayunan ya. Jadi katakanlah ini ayunan ya. Ayunan gitu ya. Kan setimbangnya kan di sini ya, ini setimbangnya ya. Setimbang gitu ya. Nah, kalau yang ini di sebelah apa? Di sebelah kiri. Yang sini apa? Di sebelah kanan ya. Mungkin namanya enggak, ini enggak simetri ya. Ya, katakanlah ya, katakanlah gini nanti. Ya gini ya. Jadi gini. Jadi kalau kalian lihat ketika di kiri ya. Ketika di kiri ya. Katakanlah misalkan gini ya. Ketika berada di kiri ya, katakanlah gini ya. Jadi ketika dia ada di kiri, gayanya kemana? Kan ke kanan ya. Jadi ketika ke kiri, dia ada gaya ke kanan. Kanan gini kan. Ketika dia di apa itu? Di kanan ada gaya ke kiri. Nah itu ya, jadi gitu. Jadi yang jelas antara gaya dan simpangan saling berlawanan ya. Makanya nanti kan rumusnya kan gini ya. Gaya dan simpangan itu kan gini rumusnya ya. Satu tulisan aja lah. F sama dengan min KX gitu ya. Gaya pemulihnya itu ya. Jadi ketika bendanya ada di kiri, simpangannya kiri, gayanya ke kanan. Ini kan, gayanya ke kanan ya. Tapi ketika bendanya ada di kanan, ini kan di kanan ya. Gayanya ke kiri, jadi saling berlawanan. Tapi yang ditanyakan di soal tuh nggak gitu. Soal tuh menanyakan kalau kecepatannya ke... Jadi gini, misalkan katakanlah bendanya ada di kiri. Kalau bendanya di kiri, geraknya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Jadi misalkan ini ayunan ini. Hah? Ke kanan. Ya bisa dua macam. Bisa dua macam. Kan misalkan ini ya. Ini kan setimbangnya ya, setimbangnya. Kan dia bisa bergerak ke mana? Setimbang di sini kan. Kan dia bisa bergerak ke kiri. Habis itu kan maksimum dia kan balik ke kanan. Jadi ketika dia di kiri kan bisa jadi geraknya itu ke kiri ketika dia mau naik kan ya. Tapi setelah itu kan dia turun ya, jadi ke kanan. Ya. Jadi saya mau mengatakan ketika bendanya ada di kiri, jangan selalu kalian lihat bahwa geraknya selalu ke kiri. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Jadi kayak ayunan kan gini ya. Jadi kan dia ke kiri dulu, habis itu puncak, habis itu ke kanan. Kan ini simpangannya kan ada di kiri. Soalnya nolnya kan ini kan, nolnya kan di sini.
Jadi maksud saya mau mengatakan ya, ketika benda berada di kiri, itu ada dua macam gerakan. Bisa gerakannya ke kiri, setelah itu ke kanan kan gitu ya. Ke kiri karena apa? Karena belum mencapai puncak ya. Tapi kalau setelah mencapai puncak, dia akan ke kanan ya. Setelah itu baru mencapai titik setimbangan. Begitu pula sebaliknya. Ketika dia di kanan juga gitu, jangan selalu berpikiran bahwa geraknya ke kanan saja, bisa juga ke kiri. Ya, dia ke kanan ketika apa? Ketika belum mencapai puncak ya. Setelah dia mencapai puncak kan geraknya kan balik arah. Nah, balik ke kiri dan dia posisinya masih ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi maksudnya itu. Jadi kalau misalkan di soal yang nomor 3 itu loh, dikatakan gini, kecepatan positif berarti gaya ke kanan. Jadi berarti kan ya bisa dua kemungkinan. Gayanya bisa ke kanan, gayanya bisa ke kiri kayak gitu ya. Begitu pula kecepatan nol. Ya, kecepatan nol itu di mana? Coba saya tanya ke kalian ya. Kecepatan nol itu terjadi di mana? Nah, terjadi di mana? Kecepatan nol, saya tanya dulu. Benda akan kecepatan nol atau berhenti ketika posisinya di mana? Apakah di titik setimbang? Titik setimbang itu bendanya berhenti atau enggak? Titik setimbang. Ayunan, coba kalian bayangkan ayunan ya. Kalian lihat ayunan mainan loh. Ketika dia mencapai titik setimbang, titik paling bawah ya, apakah ayunannya itu berhenti? Enggak, masih gerak. Kan gerak kan ya? Dia berhenti setelah berada di atas kan ya? Ngerti maksud saya? Ayunan kan berhenti ketika dia ada di atas. Di sini kan, baik di kanan maupun di kiri. Kenapa? Karena dia mau balik arah. Jadi ketika di sini dia paling kenceng ya. Habis itu kan dia ini katakanlah dari sini kan. Nah, di sini baru berhenti. Karena mau balik arah. Nah, di sini ini habis itu ke sini berhenti lagi. Jadi berhenti kalau apa? Dia berada di simpangan terjauh ya. Baik di kiri maupun di kanan. Gitu kan? Nah, coba di soal dikatakan gini. Kecepatan nol. Kecepatan nol berarti di mana? Berarti di simpangan terjauh kan ya. Baik terjauh di kiri maupun terjauh di kanan. Kan gitu ya. Itu kecepatannya nol. Apakah gayanya ke kanan? Jadi ketika kecepatannya nol, berarti kan bisa dua kemungkinan ya. Di kanan atau di kiri. Apakah gayanya ke kanan atau gayanya ke kiri? Kan bisa dua-duanya ya. Kan gitu. Tergantung apa? Tergantung posisi. Kalau posisinya di kiri, ya gayanya ke kanan. Jadi gini loh maksud saya mau mengatakan bahwa kecepatan nol itu gayanya bisa ke kanan, bisa juga ke kiri, intinya gitu ya. Oke ya. Kemudian berikutnya, kecepatan negatif. Nah ini, kecepatan negatif itu maksudnya itu berarti, ya sama, sebetulnya antara E dan F itu sama ya. Ya jadi gini, sama aja ya. Jadi apa itu kecepatan positif itu gaya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Kecepatan negatif itu gaya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Begitu pula kecepatan nol ya. Gaya bisa ke kanan, ke kiri. Jadi jawaban untuk pertanyaan 3 itu apa? Kalau kecepatannya nol, gayanya adalah nol ya. Kecepatan nol, gayanya nol. Itu yang salah ya kan? Dia tanya pertanyaan yang apa ini? Perhatikan gambar di mana penyataan yang benar untuk posisi. Ya. Oh, yang benar ya berarti. Berarti gini, berarti A benar, B juga bisa, C juga bisa, D juga bisa, E juga bisa, F juga bisa. Yang salah itu yang G ya. Jadi kalau kecepatannya nol, ya gayanya itu nol, salah ya. Yang benar gayanya maksimum ya. Itu yang nomor 3 itu. Ya, jadi kan kecepatan nol berarti kan simpangannya terjauh ya. Kalau simpangan terjauh berarti kan gayanya maksimum kan, gaya kan K kali X ya. Nah itu yang nomor 3. Kemudian yang berikutnya ya, yang soal keempat ya. Oke, dalam suatu getaran teredam dengan M 250, K 85, B 70 gram per detik ya. Tentukan rasio amplitudo dari getaran teredam terhadap amplitudo awal pada akhir getaran ke-20. Ya, oke, saya tuliskan dulu ya. M-nya 250 kg, K 85. Oke, saya tuliskan dulu ya.
Jadi ini kita hapus dulu ya. Ya, M-nya itu tadi berapa tadi? 250 gram ya. Berarti 0,25 kilogram ya. Terus K-nya itu 85 ya. 85 Newton per meter ya. 85 Newton per meter. Newton per meter. Kemudian apa lagi itu ya? Nah, ini satuannya kok satuan gini-gini ya? Enggak, apa itu? Terus B-nya apa? 70 gram per detik ya. Kita ubah dulu ke kilogram ya. 70 gram per detik. 70 gram per detik. B-nya ya. Jadi kalau dari kilo berarti berapa ya? Ini ya. 70 berarti 0,07 ya. 0,07 kan dari gram ke kilogram dibagi 1000 ya. Ya, itu kan. Ya, dibagi 1000. Terus pertanyaannya tentukan rasio amplitudo dari getaran teredam terhadap amplitudo awal pada akhir getaran ke-20 ya. Jadi getaran ke-20. Jadi katakanlah getaran ke-20 ya. N20 ya. Itu berapa perbandingan amplitudonya antara ke-20 ya dibagi dengan awal. 0 itu awal ya. Ini berapa ya? Jadi berapa amplitudo ke-20 dibagi dengan amplitudo awal ya. A0 itu ada berapa ya. Ini getaran teredam. Jadi ada penurunan amplitudo. Jadi makin lama amplitudonya itu makin turun gitu ya. Nah, kita tahu untuk rumus ya getaran teredam. Saya tuliskan dulu ya rumus untuk getaran teredam itu seperti apa ya, biar nanti kalian tahu ya. Rumus getaran teredam itu adalah, saya tulis gini aja ya. Jadi gini rumusnya ya, getaran teredam. Simpangan ya, getaran teredam. Teredam ya. Ini ya. X ini ada faktor redamannya ya. Faktor redaman itu ini, E pangkat minus berapa itu kalau di minus BT dibagi 2M ya. Minus BT, ini peredamannya ya, E minus ini peredamannya. Minus B kali T dibagi 2 kali massa ya. Nah itu baru berikutnya ini ayunannya, yaitu apa? Kosinus omega T plus V. Ya ini kosinus omega T plus V. Katakanlah pakai kosinus ya. Mau sinus juga boleh. Kosinus omega aksen ya. Nah ini rumusnya kan ini. Jadi ini adalah amplitudo secara keseluruhan ya. Jadi ini yang saya apa ini? Yang saya kotak ini ya. Ini adalah amplitudo secara keseluruhan ya. Nah gitu ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan apa itu
setelah berapa ini? Ini berarti setelah apa? 20 ya, sebenarnya tak lihat dulu ya. Mana tadi ini ya? Ya, jadi nanti gini, kita cari, bentar, perbandingannya ya. Jadi kita katakanlah misalkan setelah X-nya ya, jadi gini nanti. Yang ditanyakan kan sebetulnya sini sih, perbandingan amplitudonya ya. Jadi apa? A20 dibagi A0 ya, berarti nanti kan ini A, E ya, minus BT, ini T20 nih ya, sebut aja T20 nih ya. T20 dibagi 2M ya, terus nanti kan ini nanti. A, E minus B, T0 ini ya, T mula-mula ya. 2M kan dia. Kan itu. Sehingga nanti apa? A-nya bisa kita coret ya. A-nya bisa kita coret. Nanti sini nanti. A-nya coret. Terus T0, berarti kan 0 ya. T0 kan berarti 0. Sehingga nanti ini, ya nanti sama dengan ini nanti. E minus B, T20 ya. T yang ke-20 katakanlah gitu ya. Terus dibagi 2M. Nah ini kan 0, berarti kan E pangkat 0 ya. E pangkat 0 berarti kan berapa? 1 ya. 1. Sehingga nanti ini sama dengan E minus B T20 nih ya. T20 dibagi 2M. Karena ininya kan 1 ya, E pangkat 0 kan 1. Jadi sekarang B-nya kan udah tahu. B-nya itu nih 0,07 ya. M-nya juga tahu 0,025. Jadi nanti persoalannya kita tinggal nyari berapa apa T20-nya ya. Nah itu. Jadi nanti persoalannya kan kita cari T20 itu berapa. Ya gitu. Jadi dengan ini T20 ya. Ya ini ya sama dengan karena ke-20 berarti kan 20 kalinya ya. Ya, 20 kalinya. Jadi nanti 20 kali periode ya. Jadi nanti T20 berarti kan 2 kali T ya. Periode. Gitu ya. Tinggal nyari itunya. Lah periodenya berapa? Rumus periode katakanlah kalau apa itu anggap aja B-nya kecil ya. Sehingga nanti bisa didekati kayak seperti yang di contoh soal sebelumnya ya. Kan T-nya itu kan bisa didekati pakai ini. Apa? 2T M per K ya. Jadi bisa didekati pakai itu. Dengan anggapannya B kuadrat itu cukup kecil. Ya, jadi nanti kalau itu nanti jadi didekati ya, pendekatannya. Jadi nanti ini 2, maaf kok 2T 20 ya, maaf. Salah ini 20. 20 kalinya ya. 20 kalinya nanti kalian dekati pakai pendekatan ini ya. Ini pendekatan ya, bukan persis ya. Karena nggak persis didekati. Nggak persis sama, tapi pendekatannya. Jadi harus nulisnya harus pakai ombak gitu kayak sama dengan yang pendekatan ini ya. Yaitu apa? 20 akar periode itu adalah 2pi akar akarnya. Nah, gini nanti ya.
Jadi ini kita cari dulu ini ya, sehingga nanti berapa itu? Mendekati ya. Jadi nanti 20 kan 40 ya. 40 pi-nya berapa? 3,14 gitu ya. Ya, terus M-nya itu berapa itu? Dikalikan ya. M-nya adalah 0,25 ya. Terus K-nya itu berapa? 85 ya. Nah, ini ya. Ini nanti kalian cari ya. Berapa ya? Kalian hitunglah pakai kalkulator ya. Kalau ini sudah ketemu, nanti masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Jadi, ini juga pakai kalkulator ya. Pakai eksponensial ya. Pakai tombol E. Eksponensial di kalkulator ya. Terus B-nya masukkan ini kan. B-nya kan 0,07, nanti kalikan dengan hasil ini ya. Terus dibagi dengan ini, 2 kalinya M ini ya. Nanti itu ya. Ya, jadi ini enggak saya selesaikan secara tuntas ya, tapi saya kasih ini aja. Saya kasih apa itu poin-poin langkahnya ya. Jadi langkahnya seperti itu. Oke, itu ya. Itu yang perlu saya. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya ya. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Nah, kalau enggak ada, saya hapus ya. Saya keluar dulu, masuk ke materi. Sebentar, saya tak ini dulu ya. Ini absen sudah ya. Ini sudah. Terus saya mau ini dulu lah. Bentar ya. Banyak. Bentar ya. Ini share ini ya. Oke ya. Udah kelihatan ini PPT-nya ya. Halo? PPT udah nampak? Ya, oke. Jadi sekarang saya lanjutkan slide berikutnya ya. Jadi slide berikutnya ini kebanyakan tentang ini ya, tentang apa ini? Soal ya, ada di halaman ya. Berapa soal ini? Soal nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Nomor 3, nomor 4. Ada 5 ya. Coba kita bahas ini ya, apa ini contoh soalnya ya. Dan oke. Soal yang pertama ya. Sebuah benda diletakkan di ujung pegas ya. Terus ditarik ke arah kanan sepanjang 20 cm dan dilepaskan saat T-nya itu 0. Hal ini menyebabkan terjadi osilasi atau getaran sebanyak 15 kali maksudnya itu ya, dalam waktu 10 detik. Ya, jadi di sini yang diketahui itu ini ya, ditarik, berarti kan amplitudo itu ya, amplitudonya 20 cm ya. Terus kemudian dalam 10 detik ada 15 getaran ya. Berarti dari sini kan kalian bisa tahu frekuensinya. Frekuensinya berapa itu? Kalau 15 getaran dalam waktu 10 detik, ada berapa frekuensinya itu? Berapa? 15 getaran, waktunya 10 detik. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu jumlah getaran dalam waktu 1 detik. Gitu kan? Jadi kalau 15 getaran berarti ada berapa getaran per detiknya? Kan 15 bagi 10 ya. 1,5. 1,5 itu frekuensinya ya. Jadi frekuensinya 1,5 gitu.
Kalau tanya periode, lah gimana? Tadi kan sudah kejawab frekuensinya 1,5. Berapa periodenya? Tinggal diapakan? Tinggal dibalik kan? Periode itu kan seperfrekuensi. Jadi periode itu apa sih? Waktu untuk satu getaran. Jadi kalau 10 detik untuk 15 getaran, berarti untuk satu getaran berapa? Berarti kan 10/15, atau kalau udah tahu frekuensinya tinggal ini aja. T 1 dibagi F kan itu ya. Berapa? 1 dibagi 1,5 itu berapa? 0,66. Ya, ya itu benar, 0,66 ya. Itu adalah periodenya ya. Itu. Kemudian yang apa itu? Ya ini tidak ada kejawab di sini ya, 0,66 ini tadi. Kemudian kalau yang apa itu, yang B tanya apa? Kecepatan maksimum benda. Ya tadi kecepatan maksimum itu omega kali A yang tadi saya kerjakan tadi ya. Kecepatan maksimum itu omega kecepatan sudut kalikan amplitudo ya. Ya. Lah omeganya kan bisa kita cari pakai frekuensi 2πf bisa, atau 2π/t juga bisa. Ini pakai 2πf ya. 2πf ini untuk omeganya. Jadi 2π 2 kali 3,14, frekuensinya berapa? 1,5 ya. Berarti 2 kali 3,14 kali 1,5, berarti sama aja dengan ini ya. 2 kali 1,5 kan 3. 3 kali 3,14 sekitar ya inilah, sekitar 9 komaan ya. Terus kalikan amplitudo. Amplitudenya berapa? Ini 20 cm ini ya. 20 cm kan harus diubah ke meter, 0,2 ini ya. Meter. Jadi ini ya. 1,884 meter. Ini kecepatan maksimum ya. Terus kemudian kalau yang C tanya apa? Posisi dan kecepatan saat T-nya ya. Jadi kalau posisi ya pakai ini, perhatikan. Tadi kan mulainya dari simpangan maksimum ya. Jadi mulai bergetar dari simpangan 20 cm, berarti kan amplitudo, maka pakai kosinus ya. Jadi kalau dia mulai berayun dari simpangan terjauh atau dari amplitudo, pakai kosinus. Tapi kalau dia mulai bergetar itu dari tengah, dari titik setimbang, pakai sinus. Ini kan di soal kan dikatakan mulai bergetar ditarik nih ya, berarti pakai kosinus ya. Jadi X sama dengan 2 cos omega T, omeganya kan 2πf ya. Ya, tinggal kita lihat aja, A-nya 0,2 cos 2π ya. 2π berarti kan 2 kali 3,14 ya. F-nya tadi sudah 1,5 ya. T-nya berapa? 0,8 ini ya. Ini ya. 0,8 ya. 0,8 ya, sehingga nanti dihitung ya berapa ini. 2 kali ketemu apa ini? 2πft. Oke ya. Ya. Tapi ini kalian harus hati-hati ya. Jadi nanti biasanya kalian nanti terkecohnya di sini. Jadi nanti ketika kalian waktu ujian ngerjakan soal ini, kalian harus ngeset ini loh ya. Ngeset kalkulatornya loh ya. Kenapa? Karena di sini kan kosinus kan pakai ini loh. Ini kan sudutnya ini, perhatikan ini. Sudutnya ini tidak dalam satuan derajat loh ya. Tapi dalam satuan radian. Kenapa? Karena pakai pi ini loh. Pi-nya berapa? 3,14. Itu pakai radian ya. Tapi kalau kalian di kalkulatornya masih pakai derajat ya, settingannya pakai derajat atau modenya pakai derajat, ya nanti kalian jangan masukkan pi itu dengan 3,14, tapi pi-nya nanti kalian isi dengan 180 derajat. Nah itu, kalau kalian bertahan pakai derajat, pi-nya nanti kalian ganti dengan berapa? 180 derajat. Tapi kalau pi-nya kalian ganti pakai kayak ini 3,14, nanti satuannya pakai radian. Dari settingan kalkulatornya atau mode dari kalkulatornya harus pakai radian ya. Nanti ketemu ini ya, kalau dihitung pakai kalkulator, pakai radian ini ya. 6,25 cm itu X-nya ya. Itu. Kemudian kalau menghitung apa berikutnya ya? Yang pertanyaan C berikutnya apa? Kecepatan. Ya. Kecepatan pakai rumus apa ini? P. Wah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan. Jadi gini, harusnya itu, coba kalau saya tanya ke kalian ya, turunan kosinus itu apa?
Kosinus kalau diturunkan diferensial ya. Diferensial atau turunan kosinus itu apa? Misalkan Y sama dengan cos X ya. Y sama dengan cos X. Maka Y aksen turunan Y ya. Itu apa? Turunan dari kosinus, fungsi kosinus ya, diferensialnya. Tahu? Bensin. Ya, benar sekali, mensin. Berarti benar nggak itu? Harusnya ini minus benar ya, tapi di sini harusnya apa ini? Sin ini ya. Ya. Jadi ini ada kesalahan ini ya. Ada kesalahan ketik, harusnya itu minus 0,2, benar kan ya? Ini kan 0,2. Terus ini ya 9,42. Ya ini kan apa ini omega kuadrat ya. Sebentar, omeganya tadi berapa? Omeganya, ya ini benar 9,42 ya, benar ya. Benar, ini omeganya ini kan ya. Ya, jadi ini kan minus amplitudo 0,2 benar ya. Terus omeganya ini 9,2. Lah ini aja masalahnya ya. Ini harusnya pakai sinus ini ya. Nah, itu ya. Salahnya cuma di situ aja. Ya nggak tahu hitungannya benar atau enggak ini. Itu ya, itu yang soal nomor 1 ya. Kemudian kalau yang nomor 2 ini, soal nomor 2 lagi ya. Sebuah benda 5 kg dipasang pada ujung pegas dengan konstanta pegas 20 kg per meter dan terjadi gerakan osilasi pada bidang horizontal. Apabila tidak ada gesekan dengan permukaan, ya, jadi M-nya 5 kilo, ya, K-nya 20, itu aja ya. Terus tanya apa? Energi dari beban ini. Ya. Apa ini kayak seperti yang kita kerjakan tadi ya? Tadi kayaknya saya ngerjakan ini tadi ya. Sepertinya iya ya. Sepertinya iya. Jadi benar kayaknya ini tadi ya. Jadi iya kayaknya ini tadi ini benar nih. Ini kayak soal yang tadi nih ya. Jadi pertama tanya apa ini? Tanya energi setengah A kuadrat ya. Ya ini yang soal kayak tadi nih yang sudah saya bahas tadi ya. Sudah kita lewati aja sudah nanti. Sudah saya bahas tadi ya. Di apa pakai whiteboard tadi ya. Sudah nih ya lanjutannya kan. Ketemu ini kan tadi ya. Tadi kan ini kan 2,25 10 min 4 joule atau berapa tadi? 2,2 milijoule ya. Itu kan tadi ya. Sementara ya itu. Ya kayaknya ini tadi nih. Mirip lah. Kemudian langsung lewati aja soalnya sudah tadi. Kemudian ini nomor 3 ya. Dalam loh ini kan tadi ya, yang saya cuma tadi nggak saya tuntaskan tadi ya. Tadi loh yang barusan tadi yang ya, tapi nggak saya tuntaskan tadi ya. Dalam satu getaran teredam dengan M 250 ya persis sama ini ya. B-nya tadi berapa? 70 kalau nggak salah dia. Ya 7 getaran ke-20 iya benar ya. Iya kayak tadi ya. Jadi iya benar kan? T-nya itu maaf ini harusnya ini T-nya 20 T ya ini ya. 20 T ini bukan T sama dengan T tapi 20 kali periode ya. Nah, ini. Jadi nanti tinggal kita cari berapa periodenya dulu ya. Jadi ini kita harus nyari ini. Periodenya berapa? Ya, di sini periodenya berapa itu? B-nya kan 0,07 ya. Benar periodenya 20 ya. Ya harus kita cari dulu berapa itu periodenya ya. Coba kita hitung lagi ya, hitung periodenya berapa ya. Periode itu kan kok di sini disebutkan periodenya 20 ya. Coba kita cek dulu ya. Coba saya oke ya, saya tak ini dulu ya. Oke ya. Tadi dari soal itu disebutkan M-nya 0,25 ya. M-nya 0,25. Coba ini saya meyakinkan aja ya. M-nya 0,25 ya. Ini ya. M
25 ya. K-nya berapa? 85 ya. Newton per meter. Satuannya saya ganti aja. Jadi tidak dalam satu, ya benar, Newton per meter ya. Oke, kita coba cari berapa periodenya ya. Oke, jadi periode itu adalah T sama dengan 2pi akar M per K ya. 2pi kan berapa ini? 6,28. M-nya 0,25, K-nya 85 ya. Coba saya minta tolong dihitungkan ya. 0,25 dibagi 85 itu berapa? Berapa? 0,25 dibagi 85 itu berapa? Ini 85 ya. Berapa? Langsung diakar aja ya. 0,25 dibagi 85 itu berapa? Nol koma 002, Pak. Sudah diakar? Oh, belum. Langsung diakar ya, berapa? Langsung diakar aja, berapa? Udah, akarnya berapa? 0,05. Berapa? 0,053. 0,053 ya. Iya, Pak. Terus coba kalikan dengan ini, 6,28 berapa? 6,28 kali 0,053. Berapa? 6,28 kali 0,053 ya. Ketemu berapa? 0,33, Pak. 0,33 33. ya. 6,28 dikalikan 0,0. Iya, Iya, Pak. benar ya. Iya. Ya, kok nggak cocok ya? Harusnya itu kan ini kan, T itu kan 2pi M per K. 0,33 detik ini ya. Ini harusnya ya. Tapi tadi di sini tadi dikatakan berapa? T-nya berapa? 2. Iya, berapa ini? Diisi berapa ini? 1 detik ya. Kan ini dua kalinya ya. Detik ke-20 ya. Kok harusnya 2. Ini diisi 20 ini. Ya. Bentar sih, ini dulu ya. Ya, jadi ini kayaknya T-nya yang harus diralat ini ya. Jadi di sini T-nya itu bukan 20, tapi T-nya itu berapa itu? Kalau ini berapa tadi hasil hitungan kita tadi ya? 0,033. Jadi kalau getaran ke-20 ya, kan dia ngomongnya gitu ya. Kalau getaran ke-20, ya sebentar. Jadi kalau getaran ke-20 ya, getaran ke-20, berarti kan 20 kalinya ya. Berarti kan sama dengan 20 T. Berarti berapa? Ya ini 20 kali berapa? 0,33. Dapatnya berapa ini? Berarti berapa? 6 koma ya. Berapa ini? 20 kali 0,33 berarti 6,6 ya. Ya, 3,3. Ya, 6,6 detik ini harusnya ya. Ya. Jadi harusnya waktu memasukkan rumus ini loh. Rumusnya kan ini ya. Perbandingan amplitudo loh ya. Harusnya itu ini tidak diisi T ini loh. Ini tidak diisi 20 loh ya. Tapi jadi sebetulnya itu juga bukan N itu ya. Sebenarnya rumus yang benar itu gini loh.
Yang saya tulis tadi itu ya, perbandingan amplitudo kan tadi ngomongnya ya. Harusnya segini. Perbandingan amplitudo kan. Perbandingan amplitudo ya. Jadi gini harusnya. Antara amplitudo ke-20 terhadap amplitudo awal A0 gitu ya. Harusnya itu gini. Tadi apa? Kalau mau saya langsung ya, E minus itu tadi ya. E minus berapa itu? E minus BT per 2M. Ini. B T dibagi 2M harusnya itu gini. Ya, tinggal kita masukkan. B-nya berapa? B-nya di soal menyebut berapa ya tadi? Nah, kita lihat dulu. B-nya menyebutkan 70 gram, jadi 0,007 ya. 0,007 ya. Pakai gram, jadi harusnya gini. Minus 0,007 ya. Ini. Minus 0,07 ya. Terus T-nya harusnya pakai itu tadi, 6,6 ya. Terus kita bagi dengan 2 kali M. M-nya kan 0,25, jadi 2 kali 0,25 berarti kan berapa? 0,5 ya. Langsung aja ya. Soalnya ini ya. Ini harusnya itu ya. Ya, jadi nanti coba sih. Berapa ini? Saya sampaikan ini nanti. Coba berapa itu? Minta tolong ya, dihitungkan. 0,07 kali 6,6 berapa? 0,07 kali 6,6 berapa? Berapa? 0,07 kalikan 6,6 ya. 0,462. Langsung kamu bagi setengah. Dibagi 0,5 berapa? Langsung aja. Dibagi 0,5 berapa? 0,924. Berapa? 0,924 ya. Ini. Terus coba tekan tombol ini ya, tombol E ya. Tombol E terus pangkat ini minus 0,924. Kira-kira jawabannya berapa ini? Tombol kalkulator ini loh. E pangkat ya, E pangkat. Terus masukkan ini minus, jangan lupa minusnya ya. Jadi E terus ini minus 0,924. Ketemu berapa ini? Di kalkulator tuh ya. Ketemu berapa? E minus 0,924 ya. 0,396. 0,396 ya. Ya, benar. Berarti sekitar sepertiganya ya. 0, berapa? 396 ya. Ya, jadi tambah kecil kan ya. Jadi ya anggap aja sepertiganya lebih dikit lah. Sepertiga kan 0,33 ya. Jadi sepertiganya dari amplitudo awal itu ya. Ya kira-kira ngitungnya seperti itu ya. Nah itu oke. Langsung aja ya lanjut ke berikutnya. Ini tadi ya kayaknya ini enggak ini saya ini mungkin ada masalah di ini loh ya. Di perhitungan ininya ini. Kemudian yang berikutnya ya soal nomor 3. Nomor 4 ini ya. Masih ada waktu sekitar 5 menitan ya. Jadi persamaan gelombang transversal ya, yang merambat pada tali adalah Y ini kan. Nah, ini gelombang ya. Jadi kalau gelombang kan ada X, ada T ya. X itu posisi, ruang, T itu waktu ya. Jadi ruang dan waktu. 6 amplitudonya ya. Dengan X dan Y dalam sentimeter, pakai senti ya. Terus T-nya dalam detik. Tentukan panjang gelombangnya, 1. Yang kedua, cepat rambatnya. Yang C, arah rambatnya ya. Ya, terus kemudian simpangan pada saat X sekian, T sekian. Kecepatan maksimum, banyak pertanyaan ini ya. Jadi anggap aja bentuk umumnya gini ya. Y sama dengan A sin
Kx minus apa ini omega T ya. Oke. Jadi kalau seperti ini plus harusnya ya. Biar sinkron ya. Jadi apa ini Kx plus omega T gitu aja ya. Jadi kalau kalian lihat K itu yang jadi gini, kalau X itu dengan K ya. Kalau T dengan omega, berarti ini kan X, berarti ini adalah K ya. Yang ini K, ini kan T ya. T berarti ini adalah omega ya. Jadi lihat pasangannya ya. Kalau X itu berpasangan dengan K, kalau T dengan omega ya. Jadi kalau gitu berarti apa? K-nya kan ini. K itu adalah ini ya, 0,02 pi. Sementara omeganya kan 4 pi ya. Nah, kalau panjang gelombang kaitannya dengan K ya. Kalau frekuensi dan periode kaitannya dengan omega ya. Ya, pertanyaan pertama itu apa? Panjang gelombang. Oh, panjang gelombang berarti dengan K ya. K itu adalah 2 pi per lambda. Gitu kan? Sehingga nanti K-nya kan tadi udah tahu 0,02 pi ya dari soal tuh ya. Ini kan. Terus sama dengan 2 pi per lambda. Sehingga nanti ketemu berapa? Kalau gitu lambdanya sama dengan 100 ya. Oke. 100 cm atau 1 meter. Oke, sudah ketemu. Kemudian kalau yang B tanya cepat rambat. Nah, cepat rambat itu bisa kita hitung dari ini kan. Kita tahu bahwa cepat rambat itu sama dengan omega dibagi K ya. Jadi cepat rambat itu bisa tinggal ini aja. Ini kan omega ya. Omega dibagi dengan K. Jadi nanti ini 4 pi dibagi 0,02 pi. Pi-nya kecoret kan ya. Jadi sama artinya dengan 4 dibagi 0,02. 4 dibagi 0,02 itu sama dengan sekitar berapa ya? 4 dibagi 0,02 berapa ya? Ya, atau 400 bagi 2, 200-an ya. Ya, 200 cm ya. Nah, 200-an, 200 cm, oke. Kemudian masalah berikutnya, arah rambat. Arah rambatnya kemana? Ya, kita lihat dulu. Ini loh, yang X ini plus apa minus ya, ini loh. Lihat dari sini. Kalau kita lihat di sini kan plus ya. Ya, kalau plus berarti dia merambat ke kiri. Jadi kalau nilai K ini kan nilai K-nya ya. K-nya berapa tadi? 0,02 pi. Nilai K-nya kan plus. Berarti kalau nilai K-nya itu plus berarti merambat ke kiri. Tapi kalau nilai K-nya negatif berarti merambat ke kanan gitu ya. Ini mohon jangan bingung ya. Jadi itu sudah apa ya? Sudah standar ya pokoknya. Terus lihat nilai K-nya. Nilai K-nya kan 0,02 pi ya. Bertanda positif. Berarti ke kiri. Kemudian kalau tanya berikutnya, arah rambat gelombang. Ya, arah rambat gelombang. Ya sama aja ya. Kecepatan rambat. Oh, maaf. Sudah ya, sudah kejawab tadi ya, maaf. Yang D, maaf. Yang D apa tadi? Simpangan pada X 3,5 dan ya tinggal masukkan ke sini ya. Jadi kalau tak simpan kan tanya Y ya, simpan itu Y ya. Jadi tinggal kalian masukkan di sini. X-nya kalian ganti dengan 3,5 cm, T-nya kalian ganti dengan 0,26 detik. Pakai satuan senti ini ya. Jadi nanti Y-nya pakai satuan senti, tinggal dimasukkan aja ini ya. Jadi ini kan 6 sin, ini kan X-nya kalian ganti dengan berapa tadi? 3,5 cm ini ya. T-nya kalian ganti dengan 0,26 ya. Jadi nanti gini. 6 sin, nah ini. Sekali lagi saya ingatkan ya, masalah pi ya. Kalau pi-nya kalian ganti dengan 3,14, berarti nanti harus menggunakan radian ya. Jadi settingan kalkulator harus dalam radian ya. Mode kalkulatornya harus pakai radian. Tapi kalau kalian nggak mau pakai radian ya, pi-nya jangan diisi 3,14, tapi kalian isi dengan berapa? 180 derajat maksudnya itu ya. Dan nanti baru pakai derajat. Terus kemudian yang ini berikutnya ya, kecepatan maksimum ya tinggal ini aja omega apa itu? Ini apa ini ya ini kita turunkan ya, kan tanya kecepatan maksimum, kita turunkan dulu. Saya tanya dulu kalian, turunan sinus itu apa ya? Turunan sinus. Kalau tadi kan turunan kosinus ya, tadi udah bisa jawab. Turunan kosinus adalah
min sin. Kalau turunannya sinus diferensialnya ya. Kosinus, Pak. Apa? Kosinus ya, plus apa min? Plus. Plus ya, benar ini kan. Ini kan sinus, diturunkan jadi kosinus kan, plus, benar sekali ya. 6, terus kalikan ini, kalikan apa? Omega ya. Jadi amplitudo kalikan omega. Omeganya tadi berapa? 4pi ya. Ini 4pi kan ini ya. Jadi amplitudo kalikan 4pi ya ini. Ini adalah simpangan maksimum ya. Jadi omega kali A ya. A-nya kan 6. Omeganya kan 4pi. Jadi nanti jadi 6 kali 4pi jadi ya 24pi. Pi-nya kalian ganti dengan berapa? 3,14. Ya, karena ya pi kan 3,14. Udah, itu terus masih ada satu lagi ya, satu halaman lagi. Nah, soal berikutnya ya. Ini 2 gelombang menjalar ya pada arah yang berlawanan. Ya. Ini tentang gelombang stasioner ya atau gelombang diam. Jadi ada banyak istilah itu ya. Ada yang menggunakan istilah gelombang stasioner. Kalau saya lebih senang pakai istilah gelombang stasioner ya. Ada juga yang menggunakan istilah gelombang diam. Ada juga yang mengatakan istilah gelombang berdiri ya. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau mendengar istilah-istilah itu di soal ujian nanti. Gelombang berdiri, gelombang diam, gelombang stasioner itu satu istilah ya untuk hal yang sama. Jadi gelombang berdiri maksudnya gelombang stasioner atau gelombang diam. Persamaan gelombangnya ini ya. Ya, jadi kayak gini ya. Ini. Jadi ini pasti harusnya berlawanan ya. Ini kan frekuensinya sama ya, ini sama. Cuma yang satu arahnya ke kanan, satu arahnya ke kiri ya, saling berlawanan. Izin interupsi, Pak. Ya, gimana? Ini screen-nya kok putih ya, Pak ya? Nggak Putih ada. ya? Iya. Sebentar, saya keluar dulu ya. Bentar. Ya. Bentar, saya keluar dulu. Ya, ngomong aja kalau misalkan ada masalah ya. Saya juga nggak tahu. Saya yang lihat kan di screen saya ya. Sebentar. Sebentar. Ini gimana? Masih putih? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, maaf. Berarti tadi saya belum ini ya, belum share screen ya. Sudah kelihatan ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini ada 2 gelombang ya. Yang nanti saling berpadu menghasilkan gelombang stasioner atau gelombang diam, gelombang berdiri ya. Ya. Terus yang ditanyakan itu apa di soal tadi ya? Ini, tentukan amplitudo gelombang harmonis sederhana ya pada X sama dengan 2,3 cm. Ya, jadi pada X 2,3 cm. Terus tentukan posisi letak perut dan simpulnya ya. Di X sama dengan pada X sama dengan 0, Y dijumlahkan ini ya. Seperti yang dibahas kemarin itu ya. Maka nanti dihasilkan ini ya. Jadi ya ini maksudnya apa ini? Oh ini sebenarnya pertanyaan apa teorinya ya? Campur aduk ini antara apa ini? Pertanyaan sama teorinya ya. Jadi kalau misalkan tanya, jadi ini kita jumlahkan dulu ya antara gelombang ke kiri sama ke kanan. Ini kan pertama kan gelombang ini kan, gelombang apa ini? Gelombang berjalan ya. Yang satunya berjalan ke kiri, satunya berjalan ke kanan itu ya. Lalu mereka membentuk gelombang diam, gelombang stasioner ya. Ya, sehingga nanti hasilnya ini kan gelombang berjalan. Ya, ini ke kanan, ini ke kiri ya. Nanti hasilnya ini ya. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah posisi perut dan ini saya jadi ini ya. Mungkin maksudnya ini. Oh, tanya ini ya, amplitudo dari gelombang diamnya ya pada X. Ya tinggal kita masukkan ke ini. Ini kan amplitudonya ini ya, yang apa ini? 2A cos X ini amplitudonya. Amplitudo dari gelombang apa ini? Gelombang stasionernya. Ini kan getarannya ya, cosinus getarannya terhadap waktu ini. Getaran kan waktu ya. Getaran itu waktu, kalau amplitudonya bergantung sama posisi. Jadi tinggal ganti ini, X-nya ini kalian ganti 2,3 ya. Jadi ini.
Jadi kalau ditanyakan di soal itu amplitudo pada X sama dengan 2,3, tinggal kalian masukkan ini 2A. A-nya berapa? A-nya 4 ya. Jadi 2 kali 4, 2 kali 4, 8 ya. Terus apa? Sin K. K-nya berapa? K-nya kan ini 3 ya. K-nya kan 3 ya. 3. X-nya kalian masukkan apa? Ya ini. 2,3 pakai senti ya. Pakai senti. Kayak pakai senti semuanya ya. Oke lah, pakai senti ya. Oke. Jadi pakai senti. Jadi nanti 8 sin 3 kali berapa tadi? 2,3 ya. Ya apa sih ini? 2,3 ya. Ya, benar. 3,23. Satuan radian ya, jangan lupa. Jadi di sini kan tidak ada pi ya. Kalau nggak ada pi berarti semuanya berupa angka, berarti pakai radian ya. Kalau ada pi, kalau kalian ganti dengan angka 3,14 pakai radian. Tapi kalau pakai 180 derajat jadi sudut. Jadi ini angka ya. Jadi 3x ini dalam radian, 3x dalam radian ya. Jadi settingannya harus pakai radian. Tapi kalau seandainya mau diubah ke derajat juga bisa. Ya. Caranya ya tinggal kalian kalikan 180 terus dibagi 3,14. Nah, nanti jadi ini. Jadi derajat gitu ya. Nanti ketemunya berapa ini? 4,6. Ya ini amplitudenya 4,6 ya. Jadi pokoknya kalau tanya seperti ini ya, ini sebetulnya membingungkan, ini susunan ininya ya. Susunan ureanya ini membingungkan. Tapi maksudnya saya ngerti kok. Jadi ini maksudnya itu berapa amplitudo dari gelombang stasioner pada X sama dengan berapa tadi? 2,3. Ya tinggal kita masukkan ini. Ini amplitudonya kan ini ya. Amplitudonya adalah 2A sin KX. Ini adalah amplitudo. Kalau pada 2,3 ya tinggal kita masukkan X-nya itu 2,3. Tinggal lihat aja A-nya berapa. A-nya kan ini 4 ya. Dari gelombang berjalan ya. Terus K-nya berapa? Lihat dari gelombang berjalan. K-nya kan 3 itu ya. Itu nanti ketemunya ini ya. 4,6 cm. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa? Tanya posisi ya. Posisi dari simpul dan perut ya. Node itu perut ya. Antidot itu simpul ya. Jadi gini, kalau simpul berarti amplitudonya 0 ya. Simpul terjadi kalau ini. Kalau 2A sin KX itu 0. Sementara kalau 2A sin KX itu maksimum berarti kan 2A ya. Maka terjadi perut. Nah, itu ya. Jadi di sini dilihat ya ini kalau mencari ya tinggal kita lihat aja. Kalau mau nyari node simpul berarti gini. 2A sin KX sama dengan 0. Berarti sin KX sama dengan 0. Sin berapa yang nilainya 0 ya? Sin berapa yang nilainya 0? Ya sin 0 ya. Termasuk 0 ya ini kan. Ya 0 ya. Terus kemudian sin berapa lagi? Yang 0. 180 derajat. Atau kalau pakai radian ya pi ya. Ya. Ya sin pi itu juga. Jadi nanti itu. Kemudian apa lagi? 360 derajat atau 2pi dan seterusnya itu nanti. Jadi nanti dari situ untuk mencari apa itu simpul. Kalau perut berarti ya simpangan maksimum jadikan 2A ya. Berarti artinya sin KX sama dengan maksimum berarti 1 ya. Sin KX yang nilainya 1 berarti berapa? Sin 90 ya. Sin 90 1 atau min 1 ya, negatif. Min 270 atau kalau pakai radian ya setengah pi, 3/2 pi, ya 5/2 pi dan seterusnya. Itu nanti menentukan posisi node. Jadi nanti kalau itu dihitung nanti ketemu ini kan kaitannya dengan ini ya, panjang gelombang tadi ya. Jadi nanti ini ya. Jadi kalau itu dimasukkan nanti dapatnya ini. N kali 3,14 dibagi 3 cm itu untuk letaknya simpul ya. Jadi kalau
E-nya 0 berarti kan 0, itu letak simpul ya. Simpul pertama. Simpul kedua berarti kan ini, 1 kali ini kan. 1 kali 3,14 dibagi 3 ya, berapa itu? Sekitar berapa? 1 koma gitu ya. Itu simpul kedua. Simpul ketiga, kalian masukkan 2 kali berapa itu ya. Begitu pula untuk yang perut ya, perut juga gitu sama nanti. Untuk perut pertama berarti kan E-nya 1 ya. Ya, soalnya kan setengah pi tadi ya. Setengah pi. Jadi, nah itu. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalian masih bingung ya dengan penjelasan atau sudah jelas tentang posisi letak perut dan simpul ya. Kalau misalkan belum jelas nanti saya jelaskan ulang ya. Nanti di pertemuan lanjutannya. Tapi kalau sudah jelas, ya nanti saya masuk ke materi lanjutannya ya. Mudah-mudahan sih jelas ya. Ya nanti saya lihat dulu nanti apa itu schedule-nya seperti apa ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan nanti saya selipkan materi tentang yang belum jelas ini ya. Ada pertanyaan mungkin ya sebelum saya tutup, ada beberapa menit lagi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Belum. Ya nanti coba lah kalau ada tanya langsung ngomong apa langsung bisa chat di WA group ya. Ya kalau ada pertanyaan karena waktunya juga sudah melebihi malahan ya. Ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.